Selamat siang semuanya hadir di sini. Siang. Volume, Mas, volume yang satu nih. Untuk yang pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 ya untuk Bas Jatim Tulungagung ya. Untuk acara yang luar biasa ini pada hari ini saya melihat adalah persiapannya sangat luar biasa. Saya kira tadi saya masuk mantenan apa ini. Jadi keberi ke wabe ini, kita pacarane ayu-ayu ganteng-ganteng kabeh. Amin. Ya. Dadakno ulang tahun ini. Ya. Ya, kira rabine sapa sing rabi keliru apa piye. Ya. Untuk 6 tahun ini yang menurut saya adalah perkembangan yang sangat luar biasa dari Bajatin Tulungagung ya, terutama pada setiap karyawan yang secara maksimal adalah melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan memberikan yang terbaik, dan terlebih adalah kualitas dari teamworknya ya, kerjasamanya yang sangat luar biasa ya. Dalam proses pertumbuhannya tentunya gak mudah orangnya di situ, pastinya jatuh bangun ya. Kelihatannya sih baik-baik saja, ini ngarepan ngono to, senengane kan pamernya yang ngarep kan api-api wae kan. Ini ngabari baik, aman gitu. Jadi yo gak jero geger ae kamu. Ngomong implan karo niki tukaran ae wae wis ngono lah. Tapi yo gak lek pas ngene iki ya ketoke gue iki padha. Tapi ado-adoan ini kan ketok malian. Ya. Ya, 6 tahun pastinya akan berjalan dengan luar biasa ini, dan yang pastinya dalam setiap tahun-tahun ke depan itu bukannya bertambah mudah namun bertambah sulit ya, seperti halnya seorang kita sebagai manusia lahir lah isi cilik iku sapa apa sing ngopeni akeh, sing gendong akeh ya, sing seneng akeh lucu gendong kiri kanan sitoke pengen dulang bubur, sitoke pengen dulang jajan yang artinya ya. Semakin lama semakin kita juga bertumbuh, artinya juga semakin dewasa dan juga semakin bertanggung jawab. Nah, dalam suatu cabang juga semakin itu juga pada awalnya juga omset kecil ya, orangnya istilahnya ki bingung sih belum ngerti apa-apa, tetapi secara bertahap satu demi satu kita belajar dan muncullah kendala-kendala yang ada, dan dari situ kita terus belajar bagaimana bersolusi, bagaimana kendala ini bisa diantisipasi, dan bagaimana kendala ini tidak terjadi lagi di depannya. Nah, inilah suatu proses-proses yang mendewasakan kita poinnya di sana ya. Namun membentuk, membangun ya, dan menjaga itu sebuah hal yang berbeda ya. Proses 6 tahun ini kita terus membangun dengan omset yang semakin tinggi. Namun ketika sudah mencapai omset yang lebih tinggi lagi, sudah waktunya harus menjaga, maka menjaga itu akan jauh lebih berat. Karena kenapa? Menjaga itu biasanya prosesnya, oh saya kesakeh, wis cukup, wis leren, dhisik kan terus kesel loh dhisik, bisa belajar, bisa kerja, saiki wayahe leren. Nah, terkadang hal pemikiran ini yang membuat kita menjadi tua ya, bukan dewasa tapi tua ya, enak cilik tapi wes rambutnya putih ya enak begini kan. Nah, ya itu membuat kita tua, bukan jadi dewasa. Namun yang kita lakukan dalam mempertahankan supaya bagaimana yang kita bangun ini tetap terbangun dengan lebih bagus lagi, lebih baik lagi, maka prinsip yang harus kita tanamkan dalam pemikiran kita adalah bagaimana kita terus bertumbuh dalam membangun lebih dewasa lagi. Lebih dewasa ya bagaimana kita bisa lebih bijak lagi. Nah, posisinya begitu. Itu akan membuat kita akan semakin lebih dewasa, terutama dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga kantor sendiri. Posisinya gitu. Ya. Di rumah ya ada masalah, di kantor ya bangga ada masalah. Namun jangan takut, hal itulah yang akan mendewasakan kita, dan jangan dihindari. Dihindari pengen mumet aku tak boleh refreshing ngono, terus akhirnya seneng nyantol di refreshingnya, malesnya gue nih ngurusi masalah.
Nah, oleh karena itu setiap apapun yang terjadi dalam sebuah kantor, apakah itu masalah SDM, apakah itu secara teamwork, itu harus segera diselesaikan. Cuma satu kuncinya, yaitu ada kekeluargaan. Dewi dulur gak? Ya kau yang ngono toh, enake. Dewi dulur gak? Dulur kudune harus ayolah dimari. Iya. Maka akan jadi suatu hal yang sempurna. Iya. Karena kita mengingat. Itu juga dalam contoh masalah di eksternal, ya masalah tunggaan. Ya, jangan dibiarkan kalau ada tunggaan pagi robot itu yang masalah rasa so wis, maka akan menjadi tumpukan yang tidak berguna begitu. Namun harus segera diselesaikan. Nah, ini masalah di sini masalah piye update solusinya bisa cepat selesai. Dan setiap perihal yang kita lakukan itu akan menciptakan kita menjadi orang-orang yang solutif, ya, solutif, penuh dengan preventif, dan juga yang paling penting adalah kita tetap positif. Itu yang paling penting, karena kunci dasar seorang ini menjadi arahnya baik atau tidak adalah cara berpikirnya, positif atau negatif. Ketika setiap orang mampu melihat situasi hal yang ada di dunia ini yang terjadi dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam kantor kita, dalam perusahaan kita, melihat apapun yang terjadi secara positif, maka dia akan menjadi suatu hal yang luar biasa, biasanya gitu, menjadikan sebuah bentuk yang luar biasa, ya. Namun ketika hal bahagia pun terjadi, kalau kita melihat secara negatif, dia akan menjadi biasa-biasa saja, ya. Contohnya piye, contohnya lainnya uang tanggane bisa wis tanggane iso numpak sepeda umur 2 tahun iso numpak biasa, kuwi aku yo iso. Arane mas biasa umum lah gitu. Namun kita juga bisa melihat ketika ada orang sudah usia SMA belum bisa naik sepeda, namun belajar sepeda, dia jatuh, dia bangun, ya kita mampu melihat bagaimana kita melihatnya, apakah wong gedisak gedang tak mono gak iso numpak sepeda, atau wah luar biasa sudah umur segitu masih mau belajar hal yang seharusnya anak umur 5 tahun sudah bisa. Ketika kita mampu memandang secara positif, maka dunia kita akan luar biasa. Ini yang menjadi sebuah kunci bagaimana kita membangun keluarga, membangun perusahaan. Inilah yang harus kita terapkan. Nah, terkadang hal itu sulit. Ya, ilingi mesti eleke. Kan wong iki golek eleke to, ora enek wong iki golek apike wong iki apa jarang. Sing digoleki mesti eleke. Wong kino ngene, wong kino ngene. Ya. Namun kita harus belajar untuk melihat secara positif, ya begini. Elek didelok. Wong iki anak iki pola lek ngomong aktif, sehat. Ngono lho ini. Ya. Cah iki waktu sehat ya. Padahal polahe gak mari-mari mencolot teko dhuwur sofa, mencolot yang kursi, mencolot yang ngene meja. Tapi kita mengatakan, polamu itu loh lampung ini lah. Nah, pecilaan kayak ono, gak sopan gak ini. Maka dia akan menjadi seperti itu. Kenapa? Karena wong tuwae ngomongi, kowe iki pencilaan. Nah, kowe iki mesti ngono kuwi. Kowe lek gak ngono gak jenengmu gak ngene lah. Maka kan jadilah seperti itu, karena perkataan itu kan menciptakan sebuah bentuk, bunyinya di situ. Namun ketika kita mengatakan sehat ya, sehat itu olahraga loh kan, awake gede baru apa? Dia akan tersalurkan menjadi sebuah pribadi yang suka menggunakan apa kelebihannya di sisi kemampuannya, kekuatannya itu untuk hal yang lebih positif. Lek gak iso turu ya bocah-bocah sing. Lek gak iso turu ya pakaian ge olahraga. Lek tenaga ngrasane sik akeh arek-arek lemas lek istirahat, ya kamu tambahlah bagian olahraga atau seperti apa. Ya. Itu akan menciptakan sebuah hal-hal yang positif karena setiap orang ini memiliki sebuah pribadi yang berbeda-beda, kekuatan yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda-beda. Dan tujuan kita di sini adalah belajar. Bukan cuma belajar diri kita sendiri, tapi juga belajar tentang orang lain. Karena itu yang membuat kita bisa mengayomi orang, bisa menghargai orang, bisa memberi kesempatan pada orang lain juga. Nah, untuk ulang tahun yang ke-6 ini, saya berdoa juga ya, pada Pastor ini terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih
hebat lagi, Amin. lebih luar biasa lagi, Amin. dan terlebih adalah bagaimana mampu menjaga standarisasinya, pribadinya, kemampuannya untuk terus berkembang. Amin. Amin. Oke, terima kasih sambutan dari saya. Ya, saya kembalikan